Bapak dan Saudara yang terkasih, saya ucapkan selamat hari Minggu bagi kita sekalian dan salam sejahtera. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita diperkenankan boleh menghadap hadirat-Nya pada saat ini, secara khusus di dalam minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 40, Ajaib Benar Anugerah. Tercela
berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini bertepatan di minggu ke-11 sesudah Pentakosta adalah apa yang tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat Efesus dalam Efesus 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Marilah kita dengarkan firman Tuhan ini di tengah-tengah kita. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan mengikuti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita, ibu bapa dan saudara. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih kita yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terkasih, sesuai dengan perikop ini saya ingin menekankan satu tema bagi kita, yakni tujuan umat pilihannya. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, satu pertanyaan sederhana sebelum mengawali pemahaman kita lebih dalam tentang teks ini, yakni pernahkah kita bertanya mengapa kaca spion atau mirror pada kendaraan itu dibuat lebih kecil daripada kaca depan atau windscreen? Mungkin ibu bapak dan saudara, hal ini tidak pernah dijelaskan secara khusus, namun sebenarnya mudah menebaknya, yakni agar pandangan kita ke depan lebih jelas dan lebih luas daripada pandangan ke belakang. Sebab bila sebaliknya, ibu bapak dan saudara, maka yang terjadi akan menjadi buruk, yakni kemungkinan kecelakaan atau kendaraan akan menabrak apa yang tidak dapat dilihat secara jelas.
di depan. Menarik, Ibu Bapak dan Saudara, bila kaca pada kendaraan ini kita jadikan sebagai sebuah analogi dalam menjalani hidup, yakni hidup yang sering digambarkan sebagai rangkaian dari peristiwa masa lalu, peristiwa masa kini, dan masa depan. Bahwa kendaraan hanya akan dapat mencapai tujuan dengan memandang ke depan, bukan menoleh ke belakang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pentingkah mengingat masa lalu? Ini menjadi pertanyaan berikut. Tentu penting, Ibu Bapak dan Saudara, karena masa lalu itu adalah sejarah yang menghantar kita kepada masa kini. Masa lalu adalah sebuah kekuatan yang di dalamnya kita mengalami bagaimana Allah berkarya dan bekerja dalam hidup kita. Dan di dalamnya juga tentu ada legasi dari orang-orang yang menanamkan nilai-nilai penting dalam perjalanan hidup kita kini. Nah, kepada umat Israel misalnya, Tuhan selalu mengingatkan agar mereka menyadari bagaimana Tuhan Allah menuntun mereka dari Mesir. Dikatakan, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Dalam Ulangan 15 ayat 15. Nah, demikian juga Ibu Bapak dan Saudara, kalau kita hadapkan misalnya dengan konteks Indonesia, peran Allah itu juga diingatkan dalam perolehan kemerdekaan dengan memuatnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkata, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur dan seterusnya. Nah, itu sebabnya sejarah memegang peranan penting dalam hidup kita. Sama seperti bangsa kita Indonesia akan selalu mengingat bahwa misalnya besok tanggal 17 Agustus 2020 adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Jadi kita sudah merdeka 75 tahun. Kita menjadi bangsa Indonesia terbangun dari tonggak kemerdekaan itu. Tujuan dan cita-cita bangsa kita ditetapkan dari tonggak sejarah kemerdekaan itu. Nah, begitu pentingnya sejarah bagi kita. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang ingin kita hubungkan dengan teks hari ini? Paulus dalam pandangan teologisnya melihat sejarah keselamatan kita sebagai rangkaian peristiwa masa lalu dan masa kini. Ia menggunakan istilah dahulu, atau dalam bahasa Yunani disebut ote, dan kini dalam bahasa Yunani nun. Namun dalam pandangan Paulus, ote maupun nun tidaklah semata soal waktu, yakni waktu dahulu dan waktu sekarang, tetapi lebih pada keberadaan seseorang di dalam atau di luar Kristus. Jadi dahulu itu lebih menunjuk kehidupan atau keberadaan seseorang di luar Kristus, dan itu adalah masa lalu atau hidup dalam keberdosaan yang berujung pada kematian. Sedangkan nun atau kini adalah hidup yang telah ditebus oleh Kristus dan berada di dalam Kristus. Paulus memperkenalkan Kristus yang bangkit dan ditinggikan sebagai sumber dan pemberi hidup spiritual.
hidup yang kekal. Makna kematian dan kebangkitan Kristus tidak lain ialah mengangkat kita dari masa lalu kepada masa kini yang dikerjakan lewat penebusannya. Dan satu kata kunci di dalamnya ialah penebusan. Sebagaimana juga dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Kolose dalam Kolose 2 ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih, walaupun Paulus selalu mengingatkan akan masa lalu, namun hal terpenting yang ia kemukakan dan ia tekankan bertitik tolak dari penebusan Kristus ialah bagaimana hidup itu harus dijalani ke masa depan. Ia berkata misalnya kepada jemaat Efesus, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 4 dan ayat 5. Penebusan Kristus yang bertitik tolak dari rahmat dan kasih karunia Allah menjadi landasan bagi kita untuk mencapai tujuan hidup kita. Dengan demikian, tujuan hidup orang percaya mendapat penekanan penting. Apakah itu? Tidak lain adalah keselamatan jiwa dan hidup kekal bagi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menganggap penting menekankan soal kasih karunia Allah untuk menepiskan anggapan dan kebanggaan atas usaha sendiri. Pengenalan akan kasih karunia ini setidaknya menuntun kita kepada dua hal penting. Yang pertama, yakni kita hidup dalam kasih karunia, dan hal ini akan membuat kita memahami dan menjalani hidup secara berbeda. Hidup yang ditebus oleh kasih karunia itu adalah hidup yang berharga, memiliki manfaat baik bagi orang lain maupun bagi kita sendiri, dan diarahkan kepada tujuan dan maksud Allah. Kasih karunia mengarahkan kita untuk memiliki orientasi hidup yang jelas, bahwa hidup itu tidak sekedar dijalani begitu saja tanpa tujuan. Oleh karenanya di dalamnya tidak ada kamus apatis, tidak ada yang pasif, tidak ada kata malas, tidak ada pandangan destruktif atau negative thinking atau frustrasi. Bagi orang yang hidup dalam kasih karunia, semua hal-hal negatif itu tidak ada. Nah, mengapa orang tertentu terjebak pada sikap frustrasi dan akhirnya terjebak pada pemakaian obat-obat atau zat adiktif tertentu misalnya? Itu karena mereka menganggap dirinya tidak punya arti dan tujuan hidup lagi. Nah, orang yang disalibkan bersama Yesus sebagai contoh dalam peristiwa Golgota, walaupun sudah menjalani detik-detik eksekusi, tetapi tetap masih berharap pada kasih karunia Allah, sehingga ia dimampukan untuk berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Dalam Lukas 23 ayat 42. Yang kedua, Ibu, Bapak, dan Saudara, menyadarkan kita bahwa hidup kita itu adalah pemberian Allah, atau dalam bahasa Yunani dipakai istilah Theodoron. Paulus berkata pada ayat 8 dan ayat 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman.
itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, menyadari hal ini akan membuat kita menjadi rendah hati, menjadi generous, karena kita juga telah beroleh kasih karunia Allah, dan hati kita akan menjadi lebih peduli karena Allah telah terlebih dahulu peduli kepada kita. Saudara yang terkasih, seperti apa kita menjalani hidup dalam dunia saat ini? Satu gambaran yang figuratif diberikan oleh Rasul Paulus tentang hidup dan keberadaan kita sebagai Adam yang baru, yang membedakan kita hidup dalam roh yang menghidupkan daripada sekedar makhluk yang menjalani hidup begitu saja. Ia berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 45, seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Perkataan ini, saudara-saudara, menyadarkan kita bahwa kita tidak sekedar menjalani hidup sebagai makhluk belaka, sebab bila demikian maka kita tak ubahnya seperti ciptaan lain atau katakanlah hewan misalnya. Namun ironisnya ibu bapak dan saudara, bahwa dalam perkembangan peradabannya manusia sering tidak semakin serupa dengan Khaliknya, melainkan menurunkan citra Allah dalam dirinya. Perilaku manusia ada kalanya justru tidak semakin menunjukkan kualitas hidupnya. Nah, pada sisi lain kemerosotan kualitas hidup manusia dihadapkan pula dengan kondisi dunia yang mengalami berbagai tantangan dan kesulitan, khususnya seperti saat ini misalnya dengan prahara besar oleh pandemi COVID-19 maupun bencana alam lainnya dan tragedi yang disebabkan oleh human error. Semua itu semakin menyengsarakan manusia dan dapat menurunkan kualitas hidup manusia. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kembali kepada apa yang diingatkan oleh Paulus, maka kita harus merefresh kembali tujuan hidup kita sebagai umat pilihan Allah. Satu catatan penting bagi kita ialah bahwa kendati pun ketaatan dan kesetiaan kita berubah-ubah kepada Allah, namun janji dan kesetiaan Allah tidak pernah berubah. Paulus berkata kepada jemaat Roma dalam Roma 3 ayat 3 sampai 4a. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah kesetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Kesetiaan itu adalah hakikat dan jati diri Allah. Dalam kesetiaan Allah lah justru kita mendapatkan kepastian akan jaminan dan tujuan hidup kita. Kesetiaan Allah juga ditunjukkan dalam perjalanan gerejanya. Kalau saya boleh katakan satu refleksi singkat, saya menjadi saksi hidup bagaimana kesetiaan Allah menuntun perjalanan gereja atau sinode yang mengutus saya, yakni HKBP. 6 tahun lebih pernah gereja ini dilanda konflik hingga mengorbankan jiwa dan harta benda, dan termasuk karena intervensi pemerintah yang luar biasa, dan bahkan mencoba waktu itu menawarkan agar HKBP yang berkonflik menjadi 2 sinode saja atau 2 faksi, 2 bagian. Namun kami tidak pernah setuju akan perpecahan itu, hingga konflik yang berawal di tahun 1992 itu bisa kembali konsilier dan berdamai
di tahun 1998. Itu semua bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kebaikan dan kesetiaan Tuhan atas umat percaya, atas gerejanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah kondisi sulit yang masih kita hadapi saat ini sebagai umat percaya dan gereja Tuhan, maka kita justru ditantang untuk membuktikan dan mewujudkan bagaimana kita tetap konsisten dan berjalan dalam tujuan dan rancangan yang ditetapkan oleh Tuhan. Oleh karenanya tidak ada alasan bagi kita untuk berlindung di balik krisis maupun pandemi COVID-19 ini untuk tidak ambil bagian dalam pelayanan. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan excuse karena kita dihadapkan dengan berbagai keterbatasan gerak dan interaksi. Justru dalam kondisi sulit, sering sekali Tuhan menguji ketaatan dan kesetiaan kita. Satu pernyataan akhir yang penting yang dikatakan Rasul Paulus di bagian akhir perikop ini adalah, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat 10. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Dan karena kebaikan itu sendiri adalah hakikat Allah, dan Allah adalah sumber segala kebaikan. Kebaikan kita karena bersumber dari Allah, maka itu tidak ditentukan oleh unsur luar atau kondisi di sekitar kita. Bahwa kalau kita berbuat baik, itu tidak ditentukan oleh apakah orang lain baik atau tidak baik terhadap kita. Kebaikan adalah pancaran dari inner life kita yang ditanamkan oleh Allah. Pekerjaan baik juga karena bersumber dari Allah, maka ia tidak transaksional. Di tengah kondisi dunia yang semakin materialistik, ada kalanya kebaikan juga menjadi transaksional. Artinya, saya berbuat baik kalau ada imbalannya, atau saya menolong kalau ada bayarannya. Jadi kebaikan itu sering menjadi transaksional. Oleh karenanya, bila mana tujuan, kehadiran dan misi kita adalah pekerjaan baik yang dirancang oleh Allah, maka marilah memulainya dengan hal-hal yang baik, dengan perkataan yang baik, dengan sikap yang baik, dengan berita yang baik. Jangan suka gosip. Marilah kita memulai dari perkara-perkara kecil dan sederhana hingga kepada perbuatan dan karya yang besar. Dan Allah, sumber segala kebaikan, akan menyanggupkan kita untuk melakukannya. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk sapaan firman-Mu. Dan kami sepenuhnya kembali menyerahkan pada otoritas Tuhan. Kiranya Engkau di dalam kuasa Roh-Mu memampukan kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Engkau telah mengangkat kami dari masa lalu kami kepada kehidupan dan keselamatan yang Engkau janjikan. Kami tetap memohon ya Tuhan agar Engkau meneguhkan kami untuk hidup dalam masa kasih karunia ini, sehingga dimampukan untuk melakukan segala pekerjaan yang baik di dalam kehendak Tuhan. Berkatilah umat-Mu ya Tuhan. Berkati dunia ini di tengah-tengah pergumulan yang masih melanda oleh pandemi COVID-19 ini. Berkati setiap pribadi dan keluarga dalam pergumulan masing-masing, baik yang tidak terkatakan atau terungkapkan, tetapi Tuhan mengetahui sungguh ke dalam kehidupan kami. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Berkati setiap apa yang Kau percayakan bagi kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Inilah doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah telah menetapkan tujuan hidup kita, dan Ia telah menebus kita dari masa lalu kita. Hidup yang kita jalani kini adalah masa kasih karunia. Namun kita terus memerlukan tuntunan Roh Tuhan yang akan memampukan kita untuk berjalan dan masuk dalam hadirat-Nya. Persembahan lagu berikut ini berjudul Spirit of Hope, mengungkapkan kerinduan itu. Semoga semakin menguatkan kita semua.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama memuji Tuhan lewat pelengkap Kidung Jemaat 199, Dulu Ku Tertindih Dosa. Saat ku terima Yesus jadi baru diriku, tak ku berhenti memuji Dia selamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan padamu damai sejahtera. Amin.